Di sini Shiva udah bawa ya koper Shining 3D Aura Scan 3. Nih koper kece banget. Bahannya dari kayaknya bahan dari kanvas gitu ya. Dan ini warnanya abu. Paling gedenya kayak gini ya para Cobra Babies, sebesar ini, udah ada jincingannya juga. Sekarang kita buka. Nah, dalamannya kayak gini ya. Ada amplop juga nih di sini. Nanti kita akan buka terakhir ya para Cobra Babies. Aku taruh dulu. Nah, ini nih bagian terpenting, elemen-elemen dari Shining 3D Aura Scan 3. Ada apa aja sih di sini? Di sini udah ada intraoral scannernya Shining 3D. Ini aku ambil dulu ya, kurang lebih kayak gini. Nah, di sini kalau misalnya kita buka kardus kabelnya, para Cobra Babies bisa lihat bentukannya kayak gini. Dia ramping sama panjang. Terus ini kalau kita buka cap pelindungnya, di dalam sini tuh ada 2 kamera ya para Cobra Babies. Jadi di sini tuh bagian rentan, jadi kita harus selalu tutup. Nah, selain itu di sini juga ada kabelnya juga yang nantinya akan dipasangkan ke relay box. Nah, terus di sini juga ada relay boxnya ya para Cobra Babies. Jadi di sini relay box ini berguna untuk menyambungkan intraoral scanner ke laptop dan juga intraoral scanner ke listrik. Nah, jadi nanti aku akan coba peragain juga. Nah, selain itu apa aja sih yang menjadi bagian terpenting dari intraoral scanner, yaitu tip ya para Cobra Babies. Ini aku buka 2 aja dulu. Di sini ada yang besar. Yang besarnya kayak gini ya. Jadi di sini di dalam tipnya itu ada kaca. Jadi si kaca ini dia ditaruh 45 derajat, berguna untuk merefleksikan gambaran yang ada di rongga mulut masuk ke dalam kamera. Nah, selain itu tipnya ini dia juga ada 2 tipe para Cobra Babies. Ada yang besar, yang besarnya kayak gini ya, sama ada yang kecil. Nah, kalau yang kecil ini dibanding yang besar, dari segi lebarnya itu dia lebih ramping, sama untuk luas dari kacanya itu dia lebih kecil. Jadi kalau luas pandangnya ini dia lebih besar, ya ini dia lebih kecil. Nah, peruntukannya sendiri sih kalau yang ini untuk manuver ke daerah-daerah sempit tapi tidak mendetailkan hasil. Dan tipnya ini ada berapa sih para Cobra Babies? Di sini tipnya kalau kita buka ya, di sini nanti dapat 4 ya. Tadi aku udah buka ada 2. Nah, di sini nanti dapat 3 lagi. Jadi yang besarnya ini dapat 4 ya para Cobra Babies, terus yang kecilnya dapat 1. Jadi kalau misalnya para Cobra Babies lagi kewalahan nih, banyak banget pasiennya, terus pengen dibersihin, ya khawatir di sini ada spare-nya. Jadi nggak perlu pakai 1, terus aduh pengen ganti lagi lama. Nah, ini udah ada cadangannya. Nah, terus tadi juga aku sempat ngomongin relay box ya untuk menghubungkan ke listrik. Nah, di sini juga udah ada kabel yang menghubungkan ke listrik nih para Cobra Babies. Nah, intraoral scanner ini memang dia ditenagai oleh listrik ya. Jadi intraoral scanner ini tidak akan ngambil daya apapun dari si laptopnya. Jadi laptopnya ini dia akan tetap awet ketika misalnya para Cobra Babies kehabisan baterai, atau misalnya sewaktu-waktu terjadi misalnya mati lampu ya. Jadi ini sangat berguna banget. Nah, di sini para Cobra Babies bisa lihat ya, di sini ada tempat untuk slot plugnya. Nah, plugnya ini dia dapat macam-macam. Nah, kita buka macam-macam itu dapat apa aja. Di sini sih ada 6 macam ya. Nah, ada 6 macam. Jadi nanti para Cobra Babies bisa disesuaikan plugnya itu di rumah masing-masing tuh seperti apa ya. Nah, kalau di rumah aku sih kayak gini, jadi nanti aku bakal pasang yang ini. Nah, cara pasangnya kita geser dulu slotnya ke bawah, terus kita pasangkan plugnya ke dalam adaptornya. Nah, setelah itu nanti
Yang ini kita sambungkan ke listrik, kemudian plugnya ini kita masukkan ke dalam relay box. Kita masukkan ke relay box, dan intraoral scannernya kita sambungkan juga ke relay box. Nah, nanti kabel yang ini nih, yang sebelah kiri warna abu ini, kita akan sambungkan ke USB yang ada di laptop. Selain scannernya, di sini juga ada bagian penting, ini namanya dock ya para Cobra Buddies. Dock ini berguna untuk meletakkan intraoral scanner. Misalnya para Cobra Buddies ingin evaluasi dulu, kemudian di pause. Nah, ini bisa taruh dulu intraoral scannernya di atas dock. Nanti aku akan perlihatkan di akhir ya. Nah, selain itu ada apa lagi sih di dalamnya? Nah, di sini ada kalibrator. Nah, kalau dari Cobra itu nanti para Cobra Buddies akan dapat satu paket dengan pembelian ya. Jadi kalibrator ini berguna untuk menjaga keakurasian dari intraoral scanner supaya tetap sama seperti keluar dari pabriknya. Jadi nggak perlu manggil lagi Cobra. Kalau misalnya pengen kalibrasi, ini bisa kalibrasi sendiri. Jadi lebih praktis dan nggak ribet. Nah, di sini juga ada practice model. Nah, practice model ini nanti para Cobra Buddies akan dapat sepasang ya. Jadi udah dapat model dari resin yang nantinya para Cobra Buddies bisa gunakan sebagai bahan untuk latihan scanning. Jadi misalnya para Cobra Buddies sebelum cobain ke rongga mulut, aku bisa coba dulu di model. Terus ada apa lagi ya? Tadi kan aku ngeluarin amplop ya. Nah, amplopnya itu kayak gini. Nah, ini amplopnya kita buka dulu yuk, isinya ada apa aja. Kita buka. Nah, di dalam amplopnya di sini udah ada panduan nih para Cobra Buddies bagaimana cara menghubungkan intraoral scanner itu ke laptop dan juga ke listrik. Di sini udah ada serangkaian caranya. Terus di sini juga udah ada cara mendesinfeksi tip. Jadi ini tip ini kan dia bisa di autoclave, jadi para Cobra Buddies juga nggak perlu khawatir, bisa trainingkan juga para perawat-perawatnya atau bisa disinfeksi sendiri. Nah, caranya udah ada di dalam amplop ini. Terus selain itu ada apa aja ya di dalamnya? Oh, ternyata ada USB juga nih. Nah, USB ini dia berisi aplikasi atau software Dental Launcher untuk nanti para Cobra Buddies bisa install di komputer yang lainnya. Jadi ini bisa diinstal lebih dari satu komputer. Kalau misalnya Cobra Buddies kehilangan nih USB-nya, jangan khawatir, it's okay. Nanti masih bisa diinstal lagi dan nanti kita akan provide aplikasi melalui nomor pribadi dokter atau nanti kita akan kirimkan melalui email. Jadi ini nggak usah khawatir kalau misalnya sewaktu-waktu hilang. Tapi alangkah lebih baik ditaruh di tempat yang aman ya para Cobra Buddies. Halo Cobra Buddies, perkenalkan aku Syifa, asisten brand manager. Di sini aku mau ngenalin produk baru nih dari Cobra, yaitu Shining 3D Oral Scan 3. Nah, mungkin para Cobra Buddies ada yang belum tahu nih apa sih intraoral scanner. Jadi intraoral scanner ini adalah salah satu bagian dari digital dentistry. Nah, intraoral scanner ini berguna untuk mencetak gigi secara digital dan nanti hasil cetakan ini bisa diproses secara digital dan juga bisa mempercepat pekerjaan para Cobra Buddies bisa menjadi 1 hari aja. Nah, kegunaan dari intraoral scanner ini indikasinya ada apa aja sih? Yang pertama adalah untuk ortodontik. Apa aja yang bisa dikerjakan di ortodontik ini? Yang pertama adalah untuk clear liner. Mungkin para Cobra Buddies ada ya yang menjadi provider clear liner. Terus yang kedua untuk restorasi cekat nih. Restorasi cekat ini contohnya seperti veneer, inlay-onlay, bridge, dan implant. Dan yang terakhir untuk membuat protesa atau alat orto di pasien anak. Di sini ada bagian-bagian fitur-fitur menarik dari intraoral scanner. Yang pertama, di sini intraoral scanner ini sudah bisa automatic anti-fogging. Jadi para Cobra Buddies ketika mencetak, mungkin di bagian kaca ini bisa berumbun kalau misalnya dicetak di dalam rongga mulut. Nah, anti-fogging di dalam intraoral scanner ini
dia ada penghangat untuk memudarkan efek dari embun yang ada di kaca. Yang kedua, di sini tipnya itu bisa diganti-ganti para kobra badis, dan tipnya ini bisa di autoclave lebih dari 100 kali. Kemudian di sini juga ada tombol ya, dan si tombol ini dia berguna untuk mengoperasikan intraoral scanner mulai dari memulai scan, pause scan, dan juga menjadikan intraoral scanner ini sebagai mouse ketika para kobra badis ingin melihat atau evaluasi hasil cetakan ketika scanning. Dan di sini juga ada lampu para kobra badis. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan notifikasi kepada para kobra badis apakah intraoral scanner ini sudah terpasang dengan baik ke laptop atau sudah scan dengan baik. Beratnya ini sekitar 240 gram, jadi cukup enak untuk dioperasikan dengan satu tangan. Shining 3D ini sebelumnya punya pendahulu para kobra badis, namanya Aurascan 2, yang nantinya aku akan coba bahas Aurascan 2. Dan Aurascan 3 ini punya beberapa improvement dari pendahulunya. Yang pertama adalah intraoral scanner ini dia naik banget kecepatannya para kobra badis dari 15 frame per second sampai ke 70 frame per second. Terus yang kedua, untuk kedalaman scanningnya sendiri, kalau misalnya kobra badis punya hasil preparasi mahkota atau pemasangan implan, ini intraoral scanner bisa scan atau mencetak sampai kedalaman 22 mili. Dan tipnya ini dibanding pendahulunya dia itu lebih tipis dan juga lebih panjang para kobra badis untuk menjangkau sampai ke dalam ujung rongga mulut ketika misalnya para kobra badis ingin mencetak sampai ke gigi geraham bungsu. Dan keakuratannya sendiri dia naik sekitar 30% dari Aurascan 2, sehingga jadi kalau misalnya para kobra badis punya preparasi mahkota, hasil dari cetakannya ini akan lebih tajam. Intraoral scanner ini dia punya kalibrator, jadi dari paket pembeliannya sudah dilengkapi dengan kalibrator yang bisa menjaga keakurasian dari intraoral scanner para kobra badis. Yang kedua, hasil scan-nya ini ada 3 macam format 3D object. Yang pertama ada STL, jadi STL ini warnanya hanya satu warna, jadi nanti STL ini berguna untuk nanti desain atau print. Dan yang kedua dan ketiganya ada OBJ dan PLY yang bisa memudahkan para kobra badis untuk mendesain hasil dari mahkota. Hasil dari cetakan intraoral scanner ini bisa dikerjakan di digital lab di mana saja di seluruh Indonesia. Ini sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu para kobra badis mencetak bagian yang seharusnya di bagian cetakan. Jadi misalnya kalau para kobra badis scan kemudian lidah pasiennya mengganggu, kemungkinan kan akan terscan. Nah, kalau misalnya para kobra badis menyalakan fitur artificial intelligence, lidahnya ini tidak akan ikut tercetak. Nah, toolkit klinis yang ada di aplikasi Dental Launcher ini ada namanya undercut check. Jadi undercut check ini berguna untuk membantu para kobra badis mengevaluasi hasil preparasi dan juga bisa membantu para technical dokter di digital lab masing-masing. Terus yang kedua ada by check. Kalau by check ini dia berguna untuk melihat oklusi dari pasien. Di situ juga ditandai ada warnanya ya, para kobra badis ada warna merah sampai warna hijau. Jadi kalau warna merah itu menandakan bahwa gigitannya kuat, kalau hijau normal. Ada juga namanya margin line auto extraction sebagai marker dari akhiran preparasi mahkota para kobra badis. Terus juga ada tooth marking sebagai penanda gigi mana yang akan dibuat restorasi, dan ada koordinat adjustment yang berguna untuk menyesuaikan model ketika ingin dipasangkan basis. Jadi para kobra badis bisa menyesuaikan garis tengah dan juga garis oklusi dari hasil cetakan pasien. Para kobra badis, di sini aku mau memperlihatkan gimana cara scanning dengan intraoral Aurascan 3. Di sini ada aplikasi namanya Dental Launcher. Sebelum mencetak gigi, para kobra badis harus mendaftarkan terlebih dahulu mulai dari nomor telepon, email, dan password. Dan gunanya ini untuk apa sih? Untuk membuka Shining 3D Cloud dan juga membuat akun yang bisa mengunci kasus-kasus dokter. Jadi nggak bisa dipakai dengan dokter yang lain atau klinik yang lain.
Kita klik sign in. Nah, di sini tampilan dari Dental Launcher. Di sini ada create new order, import order, dan di sini ada beberapa kasus yang misalnya para Cobra Buddies sudah kerjakan. Nah, sebelum kita mulai, biasanya kita bisa lihat tutorialnya itu di Shining 3D Dental Tutorial. Nanti para Cobra Buddies akan diarahkan ke websitenya mereka atau ke YouTube mereka. Namun kalau misalnya para Cobra Buddies ingin memulai, klik create new order. Dan tampilannya nanti seperti ini. Bisa nanti para Cobra Buddies masukkan order number, nomor rekam medis, nama pasien, nama dokter, dan nama teknikernya. Di sini ada 3 tipe untuk scanning, ada restoration. Kalau misalnya punya preparasi crown. Nah, misalnya preparasinya ini yang mau dikerjakan crown, inlay, antagonis, pontic, atau veneer. Dan kelimanya ini nanti akan memandu para Cobra Buddies ketika scanning. Misalnya apakah para Cobra Buddies harus scan sebelum dipreparasi atau sesudahnya saja. Kemudian ada namanya scan untuk ortodontik. Nah, kalau scan ortodontik ini nantinya Cobra Buddies akan diarahkan untuk scanning full rahang atas, rahang bawah, dan juga gigitannya. Kemudian di sini juga ada scanning untuk cek. Nah, untuk scanning cek ini berguna untuk membuka fitur oral health report sehingga nanti pasien para Cobra Buddies bisa mengakses hasil cetakannya dan juga hasil gambar dari tangkapan intraoral kameranya. Mungkin di sini kita akan coba yang restoration dulu ya para Cobra Buddies. Di sini misalnya kita punya preparasi di gigi 16. Kemudian nanti para Cobra Buddies bisa memilih apakah crownnya ini dia menggunakan implan atau tidak. Kemudian materialnya di sini ada akrilik, komposit, metal, dan zirconia. Atau misalnya kalau Cobra Buddies ingin scan sebelum preparasinya juga bisa, karena di sini tidak ada. Kita klik no, kemudian kita scan. Nah, di sini dari aplikasinya dia menggunakan user interface yang bisa membantu para Cobra Buddies menggunakannya dengan mudah, apalagi para pemula ya. Di sini sudah ada panduannya, kita bisa klik. Kemudian nanti di sini sudah ada beberapa panduan, misalnya dari laptopnya harus disiapkan, misalnya scannernya harus terhubung, kemudian juga lingkungan di dalam rongga mulutnya harus bersihkan saliva, kemudian kalkulusnya harus dibersihkan. Nah, di sini juga ada scanning distance. Jadi scanning distance ini tip dari ke gigi itu sekitar 3-5 mili. Dan untuk scanning strateginya juga nanti akan diajarkan. Oke, jadi para Cobra Buddies di sini aku akan coba scan dengan model yang berwarna. Sebenarnya akan lebih enak ya kalau misalnya kita scan di mulut pasien, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu di di model ya. Kita klik dulu sekali, kita selalu mulai dari rahang atas, kemudian kita mulai dari oklusal di posterior. Sebenarnya kita itu akan lebih enak kalau kita lihat kaca yang di sebelah kiri. Nah, kita menyusuri nih dari bagian oklusal, incisal, kemudian ke oklusal lagi. Nah, kemudian kita putar intraoral scannernya ke bagian bukal, ke bagian labial, terus ke bagian bukal lagi. Setelah itu kita putar lagi untuk menyusuri bagian palatal. Nah, kalau misalnya para Cobra Buddies ingin melihat hasilnya, kita bisa evaluasi hasilnya juga dengan cara tadi kita klik 2 kali, kemudian tadi arahkan tipnya ke atas. Nah, kita bisa putar-putar nih hasil cetakannya dengan menggunakan intraoral scanner. Nah, di sini para Cobra Buddies bisa lihat ada bagian yang warna hijau. Berarti bagian yang warna hijau ini para Cobra Buddies harus balik lagi ke bagian tersebut karena belum terambil dengan sempurna. Sekarang kita balikin lagi ke bagian yang belum terambilnya.
Nah kalau misalnya dirasa udah, kita bisa klik 2 kali, terus arahkan tipnya ke sebelah kanan untuk melanjutkan proses ke rahang bawah. Oh iya, di sini juga ada beberapa fitur yang bisa para Cobra Buddies aktifkan. Jadi yang pertama tuh ada tooth color. Kalau tooth color ini dia berguna untuk melihat hasil cetakan ketika nanti di print, karena kan kalau di print itu biasanya satu warna. Jadi kalau misalnya para Cobra Buddies ingin lihat hasil printnya itu, nanti para Cobra Buddies bisa klik tooth color. Nah kemudian kalau misalnya para Cobra Buddies nih pusing nih, gerakan dari intraoral scannernya juga menggerakkan si intraoral scanner. Jangan khawatir, nanti ini bisa di lock ya. Jadi sambil di lock sembari kita scanning juga. Nah kalau misalnya para Cobra Buddies khawatir nih punya pasien yang punya tambalan metal, kemudian nanti kalau misalnya di scan jadi mantul. Nah jangan khawatir, di sini ada fitur namanya metal. Jadi fitur ini bisa membantu para Cobra Buddies untuk scan metal, sehingga nanti ketika di print hasil dari tambalan metal itu tidak akan rata, jadi akan tetap bertekstur. Nah di sini ada beberapa fitur ya, tadi ada namanya tooth color. Jadi kalau tooth color ini sebenarnya dia berguna untuk melihat warna dari hasil cetakannya ya. Terus di sini ada AI. Kalau AI itu dia untuk scanning di rongga mulut. Jadi kalau misalnya para Cobra Buddies ingin cetak, nah misalnya ingin mengambil bagian yang seharusnya di dalam cetakan, tidak ingin mengambil bagian file-nya, bisa klik AI. Terus di sini juga ada fitur lock. Kalau misalnya para Cobra Buddies ingin lock view-nya dan ingin scanning di bagian yang belum terambilnya aja. Kalau misalnya udah, kita harus lanjutkan lagi dengan klik 2 kali, aktifkan motion sensing, kemudian arahkan tipnya ke sebelah kanan untuk melanjutkan proses scanning, yaitu scan gigitan. Nah untuk proses scanning gigitan ini sendiri nanti akan dibagi jadi 3 nih para Cobra Buddies, ada 3 segmen ya. Jadi kita nggak perlu ambil sepanjang garis oklusinya, misalnya dari bagian posterior, anterior, kemudian ke posterior lagi. Jadi kita mulainya itu 3 segmen, jadi dari bagian belakang kiri, kemudian belakang sebelah kanan, baru kita mulai di anterior. Nah aku contohin dulu ya. Jadi kita klik dulu sekali, kemudian kita arahkan si tipnya ini zigzag. Nah ketika sudah, nanti dia akan nempel sendiri. Kita klik sekali, terus kita arahkan secara zigzag. Nah ketika sudah nempel, kita lanjutkan ke bagian anterior. Sama arahkannya juga zigzag. Nah cetakan ini udah jadi, sekarang kita tinggal rendering aja. Oke, jadi di sini proses setelah rendering ya para Cobra Buddies. Jadi nanti para Cobra Buddies bisa lihat nih, misalnya dari rahang atasnya aja atau rahang bawahnya aja. Bisa para Cobra Buddies putar-putar, misalnya mau dilihat dari bagian oklusalnya, bagian buka, dan atau segala sisi. Saya dari depan, dari bagian belakang, kemudian dari arah atas, dari cetakan negatifnya, kemudian cetakan negatif rahang bawah, bagian samping kanan, kemudian samping kiri. Nah kalau misalnya para Cobra Buddies ingin hasil cetakan yang sempurna, misalnya di bagian cetakan negatif ini masih terdapat bolong-bolong ya, kita bisa tambal. Oke, jadi di sini juga ada juga proses editing. Jadi kalau misalnya para Cobra Buddies ingin menghapus bagian yang tidak perlu, ini bisa klik edit, kemudian menghapus bagian yang nggak perlunya, kemudian kita klik checklist. Oke. Terus di sini juga kita bisa lihat dari teksturnya. Nah ini misalnya Cobra Buddies pengen lihat hasil printannya nanti seperti apa, bisa klik tekstur dan kita nanti bisa lihat hasil dari printannya. Ini juga ada fitur klinis ya. Nah fitur klinis di sini ada coordinate adjust.
dimana si coordinate adjust ini membantu para Cobra Baddies untuk meletakkan modelnya di tengah-tengah, mulai dari garis tengahnya dan garis akusnya. Bite adjust ya, jadi di sini para Cobra Baddies bisa lihat dari gigitan pasiennya. Nah di sini udah ada warnanya, ada warna merah sampai warna hijau. Nah terus di sini juga ada fitur undercut, di mana undercut ini memperlihatkan undercut dari arah insersi. Namun karena kita tadi klik fitur oral health report, jadi yang dilihat undercut itu adalah semua sisi. Jadi ini akan lebih baik kalau misalnya para Cobra Baddies scan dengan restoration, sehingga nanti kalau misalnya para Cobra Baddies punya preparasi mahkota bisa dilihat hasil undercutnya dari arah insersi. Jadi kalau misalnya para Cobra Baddies lihat nih di hasil preparasinya ada warna merah, itu nanti bisa dikurangi sebanyak 0,25 mili sampai 0,5 mili. Itu tadi produk yang udah aku jelasin, sangat akan membantu Cobra Baddies untuk mencetak ya. Jadi kalau misalnya para Cobra Baddies ingin mencoba produk Shining 3D Aurora Scan 3, bisa nanti datang ke Cobra Dental Center atau hubungi para dental representatif dari Cobra. Jadi kalau misalnya para Cobra Baddies ingin mencoba produk Shining 3D Aurora Scan 3, nanti bisa isi form di bawah, nanti aku akan datang ke tempat prakteknya para Cobra Baddies. Itu aja dari aku, see you next time.